Baik, Anda kembali di debat kandidat Pilkada Aceh untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022. Sesi ini adalah sesi tanya jawab dan ini juga untuk urut-urutannya siapa yang bertanya terlebih dahulu, siapa yang menjawab terlebih dahulu sudah ditentukan pada tanggal 20 Januari lalu. Maksudnya 20 Desember kemarin. 20 Desember kemarin. Oke, baik. Dan juga ini kepada semuanya mohon perhatian, yang menanyakan waktunya maksimal 30 detik dan yang untuk menjawab waktunya adalah 1 menit 30 detik. Saya akan mulai dari pasangan calon nomor urut 5 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Oke? Beri tepuk tangan. Baik, mohon tenang sekarang. Kita mulai bertanya sekarang langsung saja. Baik, nomor urut 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menyelesaikan poin-poin MOU Helsinki dan turunan UUPA yang belum selesai? Sedangkan Anda tidak bisa membuat kekompakan dengan DPRA, dengan wakil gubernur, dengan partai Anda dahulu, bahkan dengan kepala dinas yang sering Anda gonta-ganti. Waktu bertanya habis, silakan langsung dijawab pasangan nomor 4. Mohon tenang. Mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Menyangkut dengan butir-butir MOU Helsinki, ini memang kita sudah semenjak ditandatangani perjanjian damai di Helsinki, ini kita telah bekerja keras untuk itu. Tapi ingat bahawa kita berdamai adalah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu poin-poin yang paling penting. Kemudian tentu ada poin-poin yang tentu tidak sejalan, seirama apa yang walaupun sudah dibikin oleh DPRA. Tapi masih ada kejanggalan-kejanggalan karena tidak semua di pihak pusat pun menyetujui yang ini. Kita harus bersinkronisasi untuk itu. Saya lihat banyak yang overaktif di pihak DPRA malah. Padahal itu kita sudah sepakati antara gubernur dengan DPRA-nya. Kemudian saudara menyebutkan tadi sebagai wakil gubernur. Saya itu boleh saya katakan itu saya bekerja sendiri. 1 tahun bekerja dengan saudara, kemudian habis itu putus, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi alasan saudara untuk saya tidak memberikan jabatan kepada saya, itu salah besar. Karena ada tugas-tugas yang gubernur dan wakil gubernur. Saudara bukan supir saya. Jadi saudara adalah wakil gubernur, itu saja. Jadi saya kira yang hal ini mengangkut dengan bendera misalnya. Ada yang gila-gila menaikkan bendera di Arab Saudi di sana. Kan gila itu. Tahu saudara? Itu orangnya walaupun kita sebutkan. Waktu Anda habis. Terima kasih pasangan nomor 4. Baik, terima kasih. Sebelum kita boleh tepuk tangan sekarang, tapi sebelum kita berlanjut kami ingin mengingatkan untuk tidak aplaus, memberikan sorak-sorai di saat pasangan Anda atau pasangan yang lain sedang berbicara, dikarenakan akan mengganggu flow dari acara dan mereka dalam menjawab. Kita akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim Mahsalmina Ali. Waktu untuk bertanya 30 detik, waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik. 30 detik kita mulai dari sekarang. Pak Tarmizi Karim, Anda ini seorang jagoan pertanian, sama dengan saya, di samping jagoan-jagoan lainnya. Yang tadi dipaparkan hanya menyangkut pertanian pangan, ya khususnya padi. Saya mau bertanya, bagaimana cara Anda meningkatkan pendapatan nelayan yang notabene-nya sekarang yang paling miskin di Aceh ini adalah nelayan. Bagaimana kiat Anda membangun perikanan ini? Baik. Waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Makanya tadi sudah kita perjelas banget di dalam visi misi kita bahwa zona pembangunan kita itu ada pada 3 zona nanti. Ada zona hinterland, saya katakan daerah belakang. Itu tadi pertanian yang disebutkan oleh Pak Irwandi tadi. Produksi, mulai Aceh Selatan kita lihat ada pala, ada nilam, ada Aceh Tengah, ada kopi, ada sawit sampai ke Aceh Tenggara. Itu dari produksi ke pertanian. Kemudian daerah tengah, saya juga ungkapkan daerah tengah sebelum ke nelayan. Itu ada industri kecil dan jasa, aspek jasa, semuanya mendukung, mensupport ekonomi rakyat Aceh.
Pada yang ketiga adalah coastal, yaitu nelayan. Itu sudah perjelas betul di dalam zona pembangunan saya adalah pada maritim. Ini ada kekayaan maritim, makanya saya katakan ekonomi kita juga disupport oleh kekayaan maritim kita. Di sana termasuk bagaimana kemudian memberdayakan nelayan kita dalam semua aspek. Saya sekarang keliling-keliling seluruh daerah melihat TPI, tempat pendaratan ikan yang sangat amburadul. Dan itu akan sebenah di hari-hari pertama pemerintahan kami insya Allah dengan Pak Mek. Oleh karena nanti itu yang akan mensupport ekonomi kita. Karena kekayaan maritim itu sudah menjadi jati diri rakyat Aceh maritim ini. Oleh karena itu tepat sekali kalau dipertanyakan kepada saya punya kesempatan untuk memberikan harapan kepada seluruh masyarakat bahwa nelayan ini saatnya Anda kemudian keluar dari kemiskinan di daerah pantai itu nanti. Dan supaya semua potensi-potensi laut kita akan mampu kita gali dan bukan hanya untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan nasional. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah yang akan bertanya kepada, kalau tadi saya menjadi penanya, sekarang yang jadi penjawab adalah pasangan calon nomor urut 6 Irwandi Yusuf dan Nova Irian Syah. Baik, 30 detik untuk bertanya, 1,5 menit untuk menjawab. Kita akan mulai dari pertanyaan, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Saudara Irwandi. Baru-baru ini kita mendengar macam-macam korupsi. Maaf. Jadi masalah Sabang, Besi Tua, izin tambang, izin lahan gambut, Rawatripa dan Hong itu lingkungan tuh itu rusak tuh, bagaimana? Jadi bagaimana kalau Anda jadi gubernur, bagaimana atasinya? Baik, waktunya sudah habis. Bagaimana mengatasinya? 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Masalah lahan gambut ini harus disikapi dengan secara menyeluruh. Yaitu yang pertama, lahan gambut itu harus tetap jadi gambut. Jangan pernah dikeringkan, jangan pernah dibuat hal-hal yang lain. Selain gambut adalah untuk gambut. Karena gambut itu menyerap karbon lebih banyak daripada pohon. Kemudian bagaimana mensikapinya, yaitu jangan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan berfungsi lain. Nah, simple sebenarnya, dan itu telah pernah saya lakukan. Saya melarang menebang pohon di dalam wilayah hutan. Saya melarang tidak memberikan izin-izin tentang izin perkebunan di daerah wilayah lahan gambut seperti lahan Rawatripa. Itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan gambut. Nalam? Masih ada waktu, silahkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa gambut harus direvitalisasi. Fungsi ekologis dari lahan gambut itu tidak tertandingi untuk lingkungan. Oleh karenanya kita harus lebih fokus mengembalikan lahan gambut ke hitahnya, ke fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon. Makasih. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan ke pasangan nomor urut 3, Abdullah Puteh dan Said Mustafa, yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah. Waktu bertanya, mohon tenang hadirin, waktu bertanya 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Zakaria Salman. Saya ingin menanyakan bahwa kalau sekarang kita punya anggaran besar di Aceh ini untuk pembangunan kita, baik APBA maupun DIPA, sebentar lagi ketika OSUS tidak ada, anggaran itu akan sangat berkurang. Dan hari ini dari seluruh anggaran itu paling besar hanya 10% dari PAD. Pertanyaan saya kepada Bapak, dalam tempo yang waktu singkat ini, apa langkahnya dari Pak Zakaria Salman untuk PAD-nya meningkat? Waktunya sudah habis. Waktunya, silakan. Silakan untuk pasangan nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik, kita mulai dari Kalau saya sekarang. tidak ada yang perut dulu kenyang. Ya. Kalau kenyang perut itu masalah PAD kah, masalah tambang kah, masalah itu boleh selesaikan. Tapi kalau perut tak kenyang, pergi ke dokter dia kasih vitamin tak laku. Itulah caranya. Mohon tenang. Jadi masalah ini berapa banyak saya maaf, saya belum duduk gubernur. Nanti kalau saya duduk gubernur tanya dengan saya. Baik. Ya? Masih ada 1 menit Bapak. Ya, jadi selama 5 tahun ke depan
kita harus tingkatkan pemberdayaan masyarakat. Jadi pembangunan ini melibatkan masyarakat dan swasta. Ketika swasta ini bangkit, contoh Medan, Jakarta, Surabaya, karena swasta berperan, maka tanpa atau dananya kurang, otomatis ekonomi kita akan bergerak. Selama ini swasta sangat dikebiri. Selama ini swasta kurang di beberapa tempat. Oleh karenanya dengan dana otsus sekarang ada, kita melibatkan swasta lebih banyak, bagaimana mereka akses ekonomi sebanyak-banyaknya, membuka lapangan kerja, kemudian industri-industri kita berikan kepada swasta. Nah, ketika swasta maju, otomatis tanpa otsus kita akan bisa mandiri dan masyarakat akan menuju kepada kesejahteraan. Oleh karenanya, saya katakan bahwa kita melibatkan semua pihak dalam pembangunan. Pemerintah sendiri, masyarakat, dan swasta harus diberdayakan seoptimal mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, sorry kita harus mundur dulu karena ini 4 akan bertanya kepada 3. Begitu. Silakan. Iya. 30 detik kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bapak Abdullah Putih dengan Syed. Bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dengan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang amanah, tidak pernah dekat kepada korupsi apalagi melakukannya, kemudian secara inovatif dan profesional dan berdaya saing tinggi. Mohon jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zaid Abdullah dan Pak Nasaruddin, Pak Abdullah Putih dan Pak Syed Mustafa. 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaannya. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita ingin meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang paling penting kita mengenal betul bagaimana melaksanakan, mengamalkan ilmu manajemen. Manajemen yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, yang keempat adalah pengawasan. Oleh karena itu, yang paling penting sebelum kita berancang pembangunan ini adalah membuat master plan yang paling bagus. Kalau master plan sudah benar, 50% kita sudah berhasil. Tapi yang sekarang kelihatannya, yang saudara lakukan juga, saya lihat, itu tidak terancang dengan baik. Misalnya saudara memberikan flyover untuk mencegah adanya kemacetan. Kemacetan itu kalau di kota kecil seperti ini tidak usah flyover, uangnya besar. Jadi harus kita buat yang betul-betul matang, misalnya membuat satu satelit kota yang dekat. Sehingga jalannya dekat, sehingga orang bisa berpindah kotanya sini, tidak akan macet kotanya. Jadi perencanaan itu paling penting dalam tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Masih ada 30 detik, silakan pasangannya mungkin. Ya, baik. Sebenarnya dalam membangun tata pemerintah itu tidak segampang yang kita mau. Di mana banyak sekali pemerintah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di mana untuk membuat pembangunan itu hanya untuk mencari keuntungan. Seperti pembangunan itu dibuat asal jadi. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya adalah pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim Maksalina Ali, yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf TA Khalid. Waktu untuk bertanya 30 detik, kami mulai dari sekarang. Bapak Muzakir dan TA Khalid, kami menyimak dengan bagus tadi pada presentasi visi misi, menyebutkan good governance, clean government. Tolong dielaborasi kepada kita sekalian, bagaimana langkah-langkah konkret good governance dan clean government. Dan untuk membangun pemerintah yang berdaya saing dan mandiri, butuh kita adalah menciptakan entrepreneur government. Tolong dielaborasi itu. Terima kasih. Baik, waktunya 1 menit 30 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita, Pak Tarmizi, pernah sama-sama di pemerintahan, kendatipun saya di DPR, Bapak sendiri di Bupati. Kita telah membuktikan bahwa perjalanan kita sama-sama pernah di pemerintah, walaupun saya di DPR, Bapak di Gubernur, di Bupati Aceh Utara. Ternyata kita menyadari bahwa kata-kata demi kesejahteraan, demi clean government, demi dan lain sebagainya, hanya selalu pada teori atau retorika. Kita belum pernah melaksanakan. Sehingga kita selalu mengatakan, kita ingin mensejahterakan masyarakat Aceh, kita ingin membantu anak yatim. Jujur saja sampai hari ini kita tidak tahu berapa jumlah anak yatim yang konkret. Apalagi kita bertanya yang 15 tahun ke bawah. Inilah yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita kami, agar bagaimana kami akan membangun pondasi Aceh kembali yang sudah sekian lama ini tidak terperhatikan, bahwa sehingga ke depan kita tahu terdata
masyarakat Aceh dengan baik, sehingga kita akan membangun sistem informasi database yang konkret dan terintegritas dengan baik, sehingga ke depan kita tidak lagi memfloating anggaran di DPRA dengan sistem floating tidak secara utuh. Arti kata kita langsung floating tidak secara transparan, akibat kita tidak mengetahui data. Tapi apabila kita mengetahui data secara konkret, insya-Allah clean government, kemudian safe government akan terlaksana dengan baik di Aceh. Saya pikir demikian Pak Tarmizi. Terima kasih. Baik. Kita beri aplaus yang meriah untuk 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kami akan kembali dengan segmen selanjutnya, segmen yang tentu saja tidak kalah seru, yakni tanya, jawab, dan juga menanggapi. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini.